Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutorial praksis kali ini kita akan membahas tentang ini geotextile reinforced embankment. Jadi ada teman kemarin request bagaimana kalau memodelkan embankment ada perkuatan geotextilnya dalam praksis. Nah ini eh, mengambil contoh dari yang ada dalam praksis. Kemudian saya bahasa Indonesiakan. Jadi rencananya di sini ada perkuatan geotekstil, kemudian ada gundukan penahan atau retaining bank, dan di atasnya timbunan sandfill. Nah ini kita akan coba modelkan. Di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk stabilitas jangka pendek atau short term stability di atas timbunan yang di atas tanah lunak atau soft soil. Model yang kita gunakan di sini kita more column aja. Kemudian nanti kita akan analisa timbunan tersebut, dianalisis dengan dan tanpa perkuatan geoteksil akan menjadi seperti apa. Nah, untuk parameter tanahnya karena keterbatasan data sehingga kita menggunakan beberapa korelasi. Seperti di sini kita ada data uji penetration test, itu menunjukkan nilai konus QC itu sama dengan 150 kPa yang untuk clay-nya, karena yang kita akan bahas itu ada di clay-nya. Kemudian lempungnya itu merupakan normally consolidated atau NC soil. Kemudian diasumsikan berperilaku undrained. Sedangkan untuk retaining bank-nya itu hasil galian sehingga berperilaku drain. Kemudian untuk indeks plastisitas lempungnya IP-nya itu 50%. Nah ini karena keterbatasan data sehingga kita menggunakan beberapa korelasi di sini, antara lain adalah undersea strength CU itu sama dengan GC dibagi 15. Nah, karena di sini kita menggunakan undrained shear strength, maka parameter tanah dalam praksis nanti akan kita gunakan adalah undrained B. Karena untuk strength parameternya kita menggunakan total, tapi nanti untuk stiffness-nya, untuk E-nya kita menggunakan efektif. Jadi yang kita gunakan adalah undrained B. Kemudian untuk korelasi ke modulus yang efektif modulus yang ini, relasinya seperti ini. Jadi ada EU, ini berangkat dari CU dan indeks plastisitas. Kemudian nanti shear modulus rumusnya seperti KEU, sehingga kita bisa mencari efektif yang modulus. Untuk Poisson ratio, ini Poisson ratio efektif itu bisa dicari dari K0NC. Nah, rumusnya nanti ada di bawah. Kemudian untuk hydraulic fill-nya merupakan pasir lepas jenuh atau fully saturated low sand. Ini berat jenis tanahnya 18 kN/m3 dengan sudut area 30, kohesi efektifnya 3 kPa, K0NC-nya 0,5, E efektif 4000 dan Poisson rasionya 0,333. Nah ini didapat dari perhitungan korelasi tadi. Nah untuk yang akan dipelajari di sini ada 6, salah satunya menentukan ini nilai stiffness dan strength parameter. Ini kalau kalian ingin lebih detail bisa mempelajari di soil stiffness parameter atau soil strength parameter. Kalian bisa cari literaturnya di luar dari pengoperasian program praksis. Kemudian input geometri dalam praksis nanti kita akan belajar juga. Namun di beberapa pelatihan sebelumnya sudah kita jelaskan, ini hanya flashback mungkin. Kemudian ada initial stress yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana perhitungannya,
dan evaluasi output dari Plaxis dengan menggunakan perkuatan geotekstil. Yang terakhir adalah nilai SF-nya akan menjadi seperti apa dengan dan tanpa perkuatan geotekstil. Untuk geometri inputnya seperti ini sebetulnya saya ambil dari Plaxis yang versi lama, tapi nanti akan kita olah dengan Plaxis 2D yang versi 20 yang terbaru. Nah, untuk perhitungan parameternya seperti ini, ada parameter CU, kemudian parameter EU, ada shear modulus G, kemudian efektif modulus yang, kemudian ada mencari nilai Poisson ratio efektif dari kanal NC. Kanal NC itu bernilai 0,5. Jadi rumusnya K0 dibagi 1 plus K0. Jadi 0,5 dibagi 1,5 ketemu 0,333. Nah, untuk clay-nya karena kita menggunakan Andrean shear strength, sehingga yang kita gunakan nanti adalah Andrean B. Andrean B itu strength parameternya efektif, namun stiffness-nya yang efektif, tapi strength parameternya menggunakan total Andrean shear strength. Oke. Kita langsung aja ke program Plaxisnya. Ini kita buat, title-nya kita isi. Ini adalah pelatihan yang ke-9 dari program Plaxis, dan di sini kita isi sesuai dengan model yang akan kita bikin. Embalment, next. Nah, kita lihat dari model. Di sini paling lebar adalah 33 X nya, paling tinggi adalah 6,5. Maka di sini kita isi X marknya 33, yang ini 6,5. Oke. Karena di situ tadi ada setengah-setengahnya, sehingga di gridnya saya rubah spacingnya tiap setengah meter. Kemudian kita definisikan di sini mulai dari 00, kemudian headnya tadi di 3,5 meter, dan kita klik add. Untuk kita definisikan yang clay-nya dulu. Ini topnya ada di 3,5. Kemudian masuk ke parameter, masuk ke material ya. Masuk ke material, kita definisikan ada 3 lapisan tanah tadi. Jadi ada clay, retaining bank, dan sand fill atau hydraulic fill. Oke, klik new, kita masukkan dulu yang clay. Yang clay kita pakai more column. Kemudian ini pakai yang Andrean B, kita isi 13,5. Kemudian ke parameter untuk E nya itu tadi 2667, angka Poisson ratio nya 0,333. Nah, ini kita pakai Andrean shear strength itu 10. Kemudian ke groundwater kita pilih ini, dan kita pilih clay. Kita bisa pakai ini from dataset. Oke. Kemudian kita buat lagi yang retaining bank. Yang ini kita pakai drain hasil galian dari clay-nya. Kemudian ini sama materialnya, jadi 13,5. Kemudian parameter ini juga sama. Nah, yang di sini menggunakan efektif C-nya 5, angle-nya 20. Groundwater-nya ini kita pilih clay juga, kita pakai from dataset aja. Yang lainnya default.
ya. Klik OK, kemudian new, kita isi hydraulic fill atau sand fill. Yang ini 18, kemudian efektifnya 4000, pressure 0,333, 330. Groundwater kita pakai USDA, pakai sand karena sand fill. Kemudian ini bisa pakai from dataset aja. Oke, kita klik OK. Turning bank tadi udah ya, klik OK, play. Sudah. Kemudian kita masukkan clay yang ini yang paling bawah, sehingga stratigrafi awal kita sudah oke. Kemudian kita masuk ke struktur, kita buat batasan poligonnya. Dengan create line dan create polygon. Kita akan buat, pertama kita bikin create line dulu. Di sini itu di 0,1,5 di sini. Kemudian kalau kalian susah menyesuaikan ininya, bisa di klik di sembarang tempat, misalnya seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan di koordinat sininya ya, tinggal disesuaikan di sini 1,5. Nah yang ini 4,5, 3,5. Nah kemudian kita bisa create polygon, soil polygon. Bedanya kalau create line, kalau kalian create line nanti aktif dan deaktifnya kita bisa pisahkan, hanya klasternya tetap menjadi satu, klaster tanahnya. Ini karena kita mendefinisikannya dari soil ya, sehingga tidak bisa kita klik. Kita coba yang create polygon, kita buat asal, nanti kita sesuaikan di poinnya. Di sini itu 8, 5,5 dan 9,5, 5,5. Kemudian 12, 3,5. Nah udah jadi. Kemudian kita buat yang sand fill nya, create polygon lagi dari sini. Kita bikin asal dulu, nanti kita sesuaikan di titik poinnya ya. Udah, klik sini, kemudian kalian sesuaikan poinnya. Ini 12, 6,5 betul. Kemudian 33, 6,5. Kemudian 33, 3,5. 12, 3,5. Oke, sudah betul. Nah kemudian kita masukkan klasternya ini sebagai training bank, yang ini sebagai hydraulic fill ya. Nah, kemudian kalian bikin batas create line untuk timbunan 1. Tadi timbunnya akan kita buat 2 tahap, makanya kita batasi dulu di sini dengan create line sampai sini. Nah kalau kalian klik create line, dalam perhitungan nanti timbunannya bisa kita bagi 2 step, ini dulu kemudian yang atasnya. Hanya klasternya kalau kita klik tetap menjadi 1 seperti ini ya. Kalau kalian pakainya yang ini, yang cut polygon, kalau kalian gambar misalnya seperti ini. Nah
sampai sini. Nah, ini menjadi dua klaster. Nah, jadi dua klaster. Bedanya di situ. Kita hapus saja, kita undo. Ini sudah. Kemudian kita bikin geotekstilnya dengan material create geogrid. Nah, ini create geogrid dari sini sampai 2635 3,5. Nah, sampai sini nih. Sudah kita bikin geotekstil yang kita pasang. Nah, geotekstil ini dia hanya extension ya, bukan compression. Jadi dalam Plaxis ini merupakan material yang hanya bisa menerima tarik tapi tidak bisa menerima tekan. Itu karena bisa gunakan elemen geogrid, sehingga yang kita isi hanya EA nya aja. EA nya kita bikin, klik material, kemudian klik geogrid sini, klik new, kita namakan geotextile. Kita gunakan elastik isotropik. Kalau kalian isi elastoplastik, di sini ada plastiknya, kalian input berapa ultimate dari geotekstil. Kita pakai yang ini aja. Nah, EA ini kita isi 2500. Kalau kalian ingin tahu isi EA berapa hitungannya, itu bisa kalian cari untuk di geotekstil. Karena di geotekstil untuk mencari EA ini ada beberapa parameter koreksi. Ada beberapa parameter koreksi seperti faktor akibat creep, faktor akibat kerusakan pada saat pemasangan, ada faktor akibat chemical, faktor akibat biological, dan akibat sambungan yang tidak sempurna. Nah, itu faktor-faktor itu ada di buku pedoman tentang geotekstil. Itu harus kalian cari dulu. Jadi namanya T izin, tegangan izin. Itu T ultimate dari si geotekstil dibagi dengan beberapa faktor koefisien tadi. Ada rangkak, pemasangan, chemical, dan seterusnya. Nah, setelah ketemu T izinnya itu dibagi dengan max strain. Itulah namanya EA. Jadi T izin dibagi max strain itu adalah EA dari geotekstil. Nah, di sini kita umpamakan EA-nya adalah 2500. Klik OK. Terus kita OK. Kita bisa assign dari drag and drop tadi, atau kita klik sini, klik kanan geogrid set material ini, atau pakai slash explorer. Kalau kalian lihat di sini, dia sudah terdefinisikan material geotekstil. Ini sudah semuanya. Sekarang kita masuk ke mesh. Nah, khusus bagian sini, bagian geogridnya, karena ini yang akan kita bandingkan, kita perhalus meshnya. Nah, di sini sudah secara otomatis nih, karena warna hijau. Kalau kalian klik di sini, coarse faktornya sudah 0,25. Kalau kalian ingin perhalus lagi juga bisa. Kita akan coba pakai di sini, pakai yang very fine. Kalau spek komputer kalian mencukupi, bisa pakai ini very fine. Kita coba. Ya, sudah selesai. Kita coba lihat hasil meshnya. Harusnya di bagian geotekstilnya akan lebih rapat. Ya, ini terlihat di bagian geotekstilnya sudah lebih rapat. Oke, close. Kemudian kita masuk ke stage construction. Karena kita tidak melihat deformasi, sehingga yang kita gunakan adalah
plastik aja, analisa plastik. Untuk awalnya headnya di sini ya, headnya di sini. Karena ini horizontal aja, datar, maka yang kita gunakan adalah Canol prosedur. Oke, kemudian kita tambah fase 1. Fase 1 secara otomatis sudah reset replacement to zero. ASN-nya plastik aja, betul. Lainnya default sudah oke. Kemudian kita nonaktifkan sini, deaktif. Tahap pertama kita timbun ke sini, maka kita aktifkan. Tapi sebelum timbun kita aktifkan material ini, geotekstil di bawahnya. Kita bisa klik di sini ya, kemudian klik shift ya, jadi bisa di select multiple. Kemudian geogrid ini kita centang atau bisa klik kanan activate seperti itu. Yang ini kita nonaktifkan aja, kita pakai border yang ada dari model condition ini. Kalau kalian lihat di sini dari initial phase di bagian deformation ini sudah otomatis, jadi yang bawah itu sudah fully fixed, yang kiri dan kanan x min x max nya udah normally fix. Normally fix artinya arah x nya dia 0 tapi masih ada pergerakan ke arah vertikal, arah y nya. Ini sudah otomatis, sudah oke, maka kita langsung aja. Kemudian fase yang kedua kita aktifkan ini, activate. Dan fase yang ketiga kita aktifkan ini, timbunan yang kedua. Kemudian dari saat terakhir yang keempat kita bikin safety analysis. Oke. Nah ini yang dengan geotekstil. Nah kemudian kita bikin lagi fase yang tanpa perkuatan geotekstil. Nah maka ada fase 5, kita klik sini, diaktifkan. Yang geotekstilnya tidak usah kita aktifkan ya, biarkan aja, activate. Kemudian tambah lagi, timbunan pertama kita aktifkan, tambah lagi timbunan kedua kita aktifkan. Kemudian fase terakhir adalah safety analysis dari fase yang ketujuh, safety. Oke. Ini kalian bisa rubah, tapi defaultnya kita cukup pakai yang max step 100 saja. Sudah selesai ini modelnya. Nah sekarang kita tentukan point, select point for curve. Untuk melihat grafik, nanti kita akan bikin grafik safety analisisnya. Kita taruh di kaki lereng, kaki dari si retaining bank. Ini agak lama karena kita tadi menggunakan yang very fine, sehingga poinnya lebih halus. Nah seperti ini, rapat sekali. Kalau kita pakai medium masih kelihatan putih-putihnya. Nah kita pakai very fine, seperti ini halus. Nah kita klik di sini. Nah sudah muncul note yang ke 17.283. Kita update. Nah sekarang kita tinggal klik ini, calculate. Nah kita tunggu hasilnya dari fase 1 sampai fase ke-8. Harusnya kalau berhasil, tidak failure, itu yang dengan perkuatan memiliki safety faktor yang lebih besar. Nah ini kita sudah ke arah analisa safety faktornya. Agak lambat ya karena tadi kita pakai yang very fine mesh-nya, sehingga perjalanan stepnya ini lumayan lambat. Oke, sudah ke yang 50. Oh dia sudah
steady di sigma NSS 1,27 ya. Satu koma 275 ya, 1,275. Oke, ini mulai masuk perhitungan yang tanpa perkuatan geotekstil. Oh, yang tanpa perkuatan ternyata gagal konstruksinya. Jadi dia pada timbunan pertama masih kuat, pada saat timbunan ke-7 dia failernya ada tanda silang. Kalau kita klik double ada tulisannya di sini ya, soil body seems to collapse ya, jadi dia gagal konstruksi. Berarti memang dengan perkuatan geotekstil dia lebih kuat. Oke, kita coba lihat hasilnya yang dengan perkuatan geotekstil aja, karena yang tanpa perkuatan dia tidak kuat failure. Kita lihat hasilnya. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Kalau kita klik ini karena yang fase 4 ya. Kalau yang fase 3 hasilnya seperti ini. Kalau fase 4 tadi yang safety analysis karena memang dibikin failure. Kalau kita ingin lihat force-nya atau gaya yang ada di geotekstil, bisa klik sini, terus klik double di sininya. Ya, ini hasil total displacement-nya dari si geotekstil. Kalian bisa klik sini, force, axial force. Ya, seperti ini bentuknya. Ini sudah sangat halus axial force-nya karena tadi kita pakai very fine. Kalau kita bikin kasar mesh-nya itu biasanya, nah di sini harusnya di ujung sini nilainya 0, tapi karena ada ketidakakuratan mesh, ada sedikit gaya di sini, tapi tidak apa-apa. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat deformasi, ya, kita lihat deformasinya yang fase ketiga itu 0,05 meter ya, seperti ini. Kalau kita lihat konturnya ya seperti ini. Coba kita lihat yang safety analysis ya, seperti ini. Nah, permasalahan di sini sebetulnya ada di soft soil sini. Kalau kalian tambah, misalnya di bawah sini ada strong sand atau ada lapisan pasir keras, itu tidak merubah dari ini karena yang bermasalah ada di soft soilnya sini. Nanti kita akan exercise, kita akan coba kita tambahkan layer di bawah sini, kemudian kita bandingkan dengan yang tanpa menambah soil sini. Seharusnya hasilnya sama. Nanti kita coba yang di bawah sini, itu kita definisikan ini sand fill ini kita masukkan ke tanah di bawahnya dari si clay. Ini hasilnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita coba bikin kurva. Kita bikin kurva untuk safety analysis. X-nya kita bikin displacement, total displacement. Untuk Y-nya kita bikin sigma MSF. Oke. Kita setting dulu. Untuk fasenya kita bikin hanya yang fase ke 4 ya.
ya seperti ini. Jadi dia ada di 1,275 ya, sigma MSF nya atau safety faktornya. Kita klik save, close. Nah, kita akan coba exercise kalau di bawahnya kita kasih lapisan pasir. Hasilnya seperti apa? Harusnya tidak berbeda dengan model yang ini, karena bermasalahnya di soft soil. Oke, kita akan tambah strong sand di sini dari stratigraphy. Nanti kita mesh ulang ya. Kita bikin dari bore ini, kita klik double, kita add satu tanah lagi, kita masukkan ke hydraulic fill. Ini kita isi -2. Nah, oke, ini udah nambah. Untuk structure kita tidak berubah, maka kita mesh ulang. Dari ban lagi nggak apa-apa, biar menunjukkan hasil yang tidak berbeda. Udah selesai. Kita ke stage construction. Untuk yang fase 8 sampai 5 kita delete aja karena gagal tadi kalau tanpa geotextile. Kita delete aja. Sudah, kita sisakan yang dengan geotextile. Ini fasenya tidak berubah, jadi initial phase kalau kita klik double tetap gunakan tunnel procedure. Kemudian ini geotextile aktif, kemudian ada retaining bank, timbunan pertama, timbunan kedua, dan safety analysis. Oke, karena tadi kita mesh ulang, maka kita tentukan poinnya lagi karena meshnya sudah berubah. Oke, kita input lagi, tetap sama di kaki lereng di sini. Ya, sama di sini. Oke, kita klik update. Sudah. Sekarang kita tinggal calculate. Kita tunggu hasilnya. Seperti tadi, harusnya SF nya nggak jauh beda dengan ada tambahan strong sand maupun yang tanpa tambahan strong sand. Harusnya tetap di 1,28 atau 1,275 tadi. Nah, ini sudah masuk ke fase 4, ke perhitungan SF nya, safety analysis. Masih sampai ke step ke 35 ya, cukup lama. Kalau kalian ingin mencoba dengan waktu yang cepat karena spek komputer yang masih kurang misalnya, kalian bisa pilih medium di generating mesh nya, yaitu sudah ya. Bisa dilihat untuk MSF nya ini sepertinya hampir sama dengan yang tanpa tambahan strong sand di 1,28 atau 1,75 ya, 1,28. Nah, kita coba lihat hasilnya yang di fase safety analisisnya. Yang bagian safety, kalau kita lihat dari deformasinya ya, kalian bisa lihat bahwa batasan untuk deformasinya tetap sama dengan yang tanpa tambahan strong sand maupun ditambah strong sand, karena memang yang bermasalah adalah di bagian soft soilnya. Sudah kelihatan ya, jadi tidak ada perbedaan.
Oke, tutorial praksis untuk yang lesson 9 cukup sampai di sini. Sampai ketemu di tutorial praksis yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.